pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Rahmah, yang kami hormati Romo Ridit, Romo Kepala Gereja Katolik Paroki Santo Theodorus Liwa, yang kami hormati Ketua Dewan Pastoral Paroki Santo Theodorus Liwa, Bapak Martin, yang kami hormati Ibu-ibu WKRI, yang kami hormati para suster dan Bapak Ibu yang terhormat, dan juga yang kami hormati kita semua, juga para santri Pondok Pesantren Miftahul Rahmah. Izinkan saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Guspat, Romo, Suster, dan Bapak Ibu dan kita semua, perlu kami jelaskan terlebih dahulu, Guspat khususnya dan juga para santri di sini, mengapa kami dari Gereja Katolik ini kok datang ke sini. Yang pertama, alasan pertama, perlu diketahui bahwa Gereja Katolik itu pimpinannya satu, yaitu yang disebut Paus. Mungkin pernah dengar, para santri apakah pernah dengar Paus? Itu adalah pimpinan Gereja Katolik. Tinggalnya sehari-hari adalah di Roma, ibu kota Italia. Nah, suatu kali Bapak Paus ini, pimpinan Gereja Katolik seluruh dunia, berkunjunglah pada tanggal 4 Februari tahun 2019, berkunjung ke negara Uni Emirat Arab. Saat itu bertemu dengan imam besar di Abu Dhabi, dan setelah bertemu ditandatanganilah dokumen persaudaraan untuk perdamaian dunia. Dari kunjungan Bapak Paus ini, maka berkembang, akhirnya memberikan inspirasi kepada kami, juga sampailah di Liwa, di Lampung Barat, untuk mengadakan kunjungan persaudaraan. Salah satunya pada siang menuju sore ini, kami dari Gereja Katolik ini berkunjung untuk bersilaturahmi pada pimpinan Guspat yang memimpin Pondok Pesantren Miftahul Rahmah ini. Khususnya kami semua adalah untuk menjalin persaudaraan, sama seperti pimpinan kami, Bapak Paus, untuk menjalin persaudaraan demi perdamaian. Lalu maksud kedua kenapa kami datang, alasan kedua adalah tanggal 23 dan 24, khususnya puncaknya tanggal 24, Gereja Katolik di Liwa, yaitu yang bernama Gereja Katolik Santo Theodorus, ini berulang tahun yang keempat. Nah, ulang tahunnya ini tanggal 24 September, maka kami dari minggu pertama kami kunjungan ke Suwoh, minggu kedua kunjungan ke Sekinjau. Ini di minggu ketiga
kami bersama-sama berkumpul di sini, ini adalah kunjungan di Pondok Pesantren Miftahur Rahmah ini. Jadi kita semua bersyukur bisa bertemu di sini dalam keadaan selamat. Jadi ada dua alasan. Jadi kami mengikuti, yang pertama tadi mengikuti pimpinan tertinggi kami Bapak Paus untuk bersilaturahmi, untuk mengadakan kunjungan persaudaraan. Yang kedua, dalam rangka ulang tahun gereja kami yang keempat. Lalu alasan yang ketiga, beberapa bulan yang lalu Gus Fat juga mengadakan kunjungan di aula kami, di gereja kami, pada saat serah terima dan perpisahan dari Romo Gofan dan juga menyerahkan kepada Romo Didit. Jadi pada malam hari Gus Fat mengunjungi gereja kita dan kita semua bersyukur, maka ini adalah Gus Fat, ini merupakan kunjungan balasan kami. Itu ada 3 alasan. Nah, Gus Fat dan juga para santri yang berada di sini akan kami perkenalkan. Yang pertama, jadi dari gereja kami ini saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama adalah pimpinan Gereja Katolik di Lampung Barat atau Gereja Katolik Paroki Santo Theodorus Liwa ini adalah yang berada di sebelah saya. Ini adalah panggilannya Romo. Kalau Gereja Katolik itu panggilannya Romo. Ada juga yang manggil Pater, tapi umumnya mayoritas memanggilnya Romo. Ya, bisa juga Pastor, Romo, Pastor ataukah Pater. Tapi yang paling familiar, yang paling akrab adalah Romo. Sebutannya adalah Romo Didit. Nama lengkapnya Romo Bartolomeus Didit Triharyadi. Lalu Romo Paroki ini sebutannya paroki ya. Untuk wilayah Lampung Barat ini sebutannya paroki sampai ke pesisir ini. Paroki kami tadi dipimpin oleh Romo Didit. Lalu di bawahnya Romo Didit ada Romo Rekan, ada 2 Romo, tapi tidak bisa hadir Romo Rekan ini karena Romo Rekan ini sedang berziarah ke Roma, ya, sedang berziarah ke Roma. Lalu di bawah Romo ini ada yang namanya pengurus Dewan Pastoral. Dewan Pastoral ini juga ada ketuanya. Ketuanya di sini adalah Bapak Dr. Martin Karo-Karo. Beliau, jadi Bapak Dr. Martin Karo-Karo merupakan Ketua Dewan Pastoral. Kemudian berikutnya adalah ada sekretarisnya, yaitu Bapak Yohanes Sugiarto di sebelah kiri saya. Ya. Kemudian ada Bapak Arko, merupakan wakil dari Pak Martin, Ketua 3. Di sebelah lagi ada Pak Leader. Lalu Gus Fat dan para santri di sini saya perkenalkan. Di sini juga ada ibu-ibu. Selain ibu-ibu juga ada yang khususnya pakai seragam putih. Yang pakai seragam putih ini ada 2 orang. Nah, perlu saya jelaskan. Jadi Romo ini pimpinan kami ini tidak menikah. Kemudian para suster ini juga ada 2 orang di sini wakilnya, ini juga tidak menikah. Memang seperti itu. Jadi kita mempunyai kitab suci sama seperti Al-Quran, ada hukumnya, ada ketentuannya. Jadi di situ ada ketentuan, kalau mau menjadi Romo, mau menjadi suster, tinggalkanlah ayah ibumu, lalu sebarkanlah Injil atau wartakanlah firman Tuhan ke seluruh dunia. Nah, Gus Fat dan para santri sekalian, jadi di
sini Romo dan suster itu tidak menikah. Nah, kenapa suster juga ada berada di sini? Jadi para suster ini kita mempunyai banyak komunitas atau boleh dibilang apa itu, kelompok, kalau boleh agak sulit mengatakan komunitas, memahami komunitas. Nah, tarekat. Nah, ada beberapa tarekat suster ini, begitu juga Romo. Para Romo ini ada beberapa tarekat. Yang berada di Liwa ini tarekatnya namanya OFM. Tapi di tempat lain lagi mungkin nanti kita akan ketemu bukan OFM. Lalu suster ini juga mempunyai tarekat sendiri. Suster ini tarekatnya adalah FSGM. Jadi komunitasnya FSGM. Nah, di Liwa ini para suster, khususnya di Liwa ada 3 orang suster tarekat FSGM. Kemudian kalau ke Sekincau ada lagi 2 komunitas atau 2 tarekat. Ada yang namanya Klaris, susteran Klaris atau suster Klaris. Yang kedua adalah suster Hati Kudus. Nah, tadi ada Romo, kemudian ada suster. Lalu Romo ini mengepalai beberapa lagi. Kalau kita di pemerintahan ada kecamatan, ya ada kabupaten, ada kecamatan, kemudian ada kelurahan. Nah, Romo ini adalah kalau boleh dikatakan menguasai kabupaten. Jadi memerintah atau mengkoordinir wilayah kabupaten, tapi di sini karena tempatnya dan juga tenaganya terbatas, 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Lampung Barat dan juga Kabupaten Pesisir Barat. Nah, di bawah Romo ini ada, tadi sudah ada pengurusnya, ada ketua Dewan Pastoral dan ada pengurus lagi dari Dewan Pastoral ini ada beberapa bidang. Di bawahnya lagi ada yang namanya ketua stasi. Stasi itu seperti kelurahan begitu kan, ya boleh dibilang seperti itu, kelurahan. Nah, untuk pesisir barat ini ketua stasinya adalah Pak Dal. Ini Pak Dal yang berdiri, yang duduk di depan. Kemudian ada lagi nanti stasi-stasi lain. Romo ini, Romo Didit membawahi 7 stasi di wilayah Lampung Barat dan juga pesisir barat. Ada 7 stasi. Nah, dari 7 stasi ini nanti akan terbagi-bagi lagi, namanya lingkungan. Kalau dalam gereja kami namanya KPI. Nah, Gus Fat dan para santri sekalian, di depan kita juga ada, tadi selain suster, di depan kita suster yang berseragam putih, ada juga para ibu ini, para ibu yang berseragam batik berwarna biru. Nah, para ibu ini kita mempunyai organisasi. Jadi di gereja Katolik ini mempunyai organisasi khusus untuk para ibu di bawah naungan WKRI, Wanita Katolik Republik Indonesia. Untuk periode yang pertama ini adalah ketuanya yaitu Ibu Bangun. Jadi Ibu Bangun merupakan ketua yang pertama dari organisasi Wanita Katolik Republik Indonesia. Ini khusus para ibu. Para bapaknya kebetulan belum ada organisasinya, jadi baru para ibu. Nah, para ibu ini kegiatannya apa saja? Banyak sekali. Mulai dari aksi sosial, juga kegiatan lingkungan hidup, dan lain-lainnya masih banyak lagi. Jadi Gus Fat yang kami hormati, mungkin itu perkenalan dari kami, baik para pengurus organisasi maupun para suster yang bersama-sama dengan kami. Kemudian ini umat kami beberapa yang ikut di sini adalah sudah terwakili dari beberapa stasi.
yaitu dari Sumberjaya, ada yang dari pesisir barat, ada yang dari Liwa, kemudian dari Sekincau. Ya, mungkin itu Gus Fat. Waktu yang berikutnya kami mohon dengan hormat Gus Fat untuk memberikan berbagai hal mengenai pesantren ini, di mana Gus Fat sebagai pimpinan yang kami hormati. Kami jujur aja belum mengerti seperti apa itu pondok pesantren, lalu bagaimana para santri dan sebagainya. Untuk itu mohon ajari kami dan juga bimbing kami untuk mengetahui seperti apa itu pondok pesantren. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada kita semuanya. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahu ala sunnah wal jamaah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada Romo Didik yang kami hormati, yang alhamdulillah pada sore hari ini bisa rawuh, bisa mengunjungi kami keluarga besar dari pesantren Miftahul Rahmah, jadi bisa melihat langsung keberadaan kami di sini, yang mana jauh-jauh hari sebenarnya saya pribadi sangat mengharapkan ketika itu nggak cuma Romo Gofan aja yang sering kesini, jadi Romo Didik itu maunya ya ikut serta, tapi entah kenapa alasannya mungkin di waktu yang tepat. Alhamdulillah di hari ini bisa membersamai kami silaturahmi di pondok kami. Mudah-mudahan kerawan panjenengan membawa keberkahan kedamaian untuk anak-anak kita semua yang ada di pondok pesantren. Kepada pengurus Dewan Pastoral Bapak Martin dan sekjennya Bapak Yohanes, yang saya catat atau salah kemarin bukan pendeta, tapi pendeta. Makanya alhamdulillah di siang hari ini, di sore hari ini saya banyak ilmu yang saya dapatkan, artinya luar biasa. Ta'aruf kita di siang hari ini menjelang sore ini banyak hal yang insya Allah ke depan akan kita sambung, akan kita teruskan di waktu-waktu yang akan datang. Intinya seperti itu. Kepada Ibu Suster yang alhamdulillah juga hadir di tempat kita, ibu-ibu BKRI, wanita Katolik Republik Indonesia, kalau di Nahdlatul Ulama itu muslimat gitu. Jadi sebenarnya sama, cuma beda istilah aja kok. Inilah Indonesia ini memang seperti itu, luar biasa. Jadi kepada bapak-bapak yang mungkin dari Sekincau, dari Lampung Barat secara umumnya, pesisir barat, semuanya yang rawuh, yang hadir di majelis ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahan ridho dari Allah Tuhan semesta alam. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di hari ini kita bisa berkumpul, bermuajahah, bertemu di majelis ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini adalah pertemuan yang membawa barokah. Bagi kita ada istilah barokah, artinya barokah itu nambah-nambah, mudah-mudah.
Kalau bahasa Jawa ini ya berkah, wujudnya berkah. Jadi nambah seduluran. Biar apa? Biar hidup ini ada rasa manfaatnya. Karena bagi kami khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik itu anfa'uhum linnas, manusia yang banyak guna untuk orang lain. Jadi tidak dikedepankan agamanya apa mboten. Khairun nas anfa'uhum linnas. Menungso itu sing paling apik ya sing akeh gunane kanggo menungso liyane. Jadi intinya seperti itu. Makanya alhamdulillah sambung doanya di usianya apa yang sudah semakin sepuh, donga dinunga kula niku saged berposisi seperti apa walaupun cuma semi, dalam arti tidak akan bisa seperti apa secara utuh, tapi saya kepingin niru gerakannya apa, niru torikohnya apa. Kalau di jamaah Katolik ada tarikat, kita juga punya torikoh. Sama sebenarnya, tarikat torikoh itu sama. Maknanya jalan menuju sesuatu yang sesuatu itu sudah kita ketahui siapa, Allah, Tuhan. Lewat apa yang hari ini kita pegang. Makanya alhamdulillah terharu kami dengan ucapan-ucapan bahwasanya kedatangan jenengan rawuh di sini ini ijak-ijak cara bahasa Jawa niku nyautan masya Allah. Boten. Tempo hari saya itu datang ke Gereja Katolik, ketika tujuan ketemu dengan Romo Didi itu saya, ya Allah, memang niatan saya kepingin ke sana. Artinya apa? Jujur saya itu kehilangan dengan tidak adanya Romo Gofar. Demi Allah Bapak Ibu, lalu kehilangan sesosok kawan, sahabat yang kami sudah sangat dekat. Bahkan dekatnya kami itu mungkin banyak kawan-kawan muslim tuh heran, bikin terharu, bahkan mungkin cemburu. Kok iso gue sampean koncoan karo Romo ya apa? Emang apa salahnya? Bahkan kami sering ziarah keliling pesisir barat ini. Dan itu sangat indah. Makanya saya mohon nanti Romo Didi juga yang mengganti posisinya. Beliau jalan-jalan kita nyarku berdua Romo. Amin. Gak apa-apa Romo. Toring-toring. Sarkum itu istilah kami Bu. Nyarjana kuburan Bu. Sarkum. Jadi alhamdulillah artinya kerawan panjenengan sedoyo kedatangan kita semua, terutama bapak-bapak, ibu-ibu dari semua elemen yang sudah disebutkan tadi adalah keberkahan bagi kami. Makanya nggak salah loh kalau pondoknya namanya Miftahul Rahmah, itu nggak salah loh. Maknanya Miftahul Rahmah itu Romo kunci belas kasih Romo. Miftahul Rahmah itu namanya kunci belas kasih. Yang nama itu dulu diberikan oleh sosok gurunya Abah yang namanya Abu Yatim Yati dari Pandeglang. Ketika itu Abah sowan Buya, saya kepingin punya pondok, tapi belum ada namanya. Kalau keinginan saya Buya mau tak namain Miftahul Rahmah itu gimana Buya? Ketika itu Buya jawab, asal sampean kuat nanggung nama itu, monggo. Karena nama itu berat, luar biasa. Makanya nanti sampean harus siap-siap bener penghuni Miftahul Rahmah itu. Yang alhamdulillah hari ini anak-anak ini Bu Miftahul Rahmah semua, minta dibelas kasih semua Bu. Gitu loh. Makanya alhamdulillah. Makanya nggak salah kita kumpul, ketemu kayak begini. Karena dalam Al-Quran sudah jelas kan kalau diterangkan, wahai manusia, engkau diciptakan dari seseorang yang namanya Nabi Adam dan Hawa. Engkau diciptakan bersuku-suku, berkafilah-kafilah, berbangsa-bangsa, dan itu berbeda-beda. Makanya ketika perbedaan itu bisa kita jadikan satu dalam koridor yang namanya kedamaian, persaudaraan, maka hidup ini akan indah. Hidup itu akan terasa nikmat. Karena sudah jelas real yang harus kita kerjakan, kita sudah jelas.
Yang namanya perbedaan agama kan tidak menjadi penghalang kita bersaudara atau Romo. Tidak ada. Kalau orang mengatakan itu perbedaan itu akan menjadi jurang pemisah kita untuk bersaudara, itu salah kata. Nah, kita bicara agak jauh, artinya alhamdulillah atas kerawan semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, kami merasa tersanjung. Artinya apa? Harus kita tingkatkan kembali persaudaraan, kerukunan ini. Biar apa? Ini loh Indonesia. Indonesia ini sudah termasuk rel paling terakhir, Romo. Indonesia adalah negara satu-satunya di jagatnya Allah ini, kalau kacamata kami, adalah negara yang paling luar biasa. Kemajemukan, perbedaannya yang hari ini tetap rukun dan rukun sampai mungkin nanti datangnya hari kiamat tidak akan tergoyahkan. Makanya apa? Inilah kami, Romo, anak-anak yang ada di sini. Ini kebetulan ada adik saya, Romo, itu di belakang pakai baju itu adik saya, Romo, itu satu-satunya adik perempuan saya dari 4 bersaudara. Jadi mohon maaf, yang lain tidak bisa menyertai membersamai kita. Yang bungsu lagi rohan di belakang sama kakak-kakak santri yang lain lagi ngebas kebun di belakang pondok. Kemudian yang nomor 2 Gus Jen sama istrinya umroh. Istri di masjid, tugas wujud sedang Jumat. Yes. Pokoknya kalau katanya orang Lampung itu minum maaf selamun-lamun. Ada petugas yang maromo, ada istilahnya petugas secara langsung. Artinya saya sebagai wakil keluarga besar Pondok Pesantren Miftahul Rahmah, sekaligus juga bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Tadi juga Abah, memang sengaja tadi yang Tiasnya, Mbak Tiasnya sudah matur sama Abah, mau kita bawa ke sini pakai kursi. Kata Abah, kepala saya agak kursi, udah salam-salam aja sama mereka, sama mereka yang datang. Kalau toh mungkin mereka nanti mau singgah, mau ditunggu di dalamnya Abah. Intinya Abah sudah tahu ajaran kita hari ini, dan itu termasuk support bagi Abah. Karena sudah sekian lama ajaran FKUB itu sudah berkurang. Ibarat es itu udah buku bener. Alhamdulillah sekarang udah mulai clear. Ya udahlah, kita nggak usah pakai FKUB yang resmi, kita FKUB sendiri aja. Ya namanya kerukunan, nggak apa pula kita mau berituk-berituk, cawannya jelma Lampung, mau berituk-berituk, nggak usah berituk-berituk. Kalau kita mau ketemu kayak begini, nggak apa pula. Niatan kita bagus, niatan kita mencari ridho, mencari sebuah keinginan kemuliaan bagi kita masing-masing. Kan sepertinya itu. Jadi kami ini, Romo, anak-anak yang ada di pondok ini hari ini berjumlah 130 anak. Baik yang kecil ataupun yang besar, putra dan putri, semuanya mungkin. Abah itu nggak berkenan punya santri yang pulang pergi dari rumah. Karena apa? Banyak efeknya, kalau kata Abah itu banyak pengaruhnya. Makanya semua santri di sini ada juga namanya dari Serai, dekat dengan rumah kita dan pondok, masih berjalan 5 kiloan lah dari pondok ke rumah dia, tapi tetap wajib minat, wajib nggak boleh keluar. Artinya apa? Untuk menjaga mereka supaya benar-benar menjadi santri benar, santri yang mungkin. Alhamdulillah lagi, Romo, pondok kita ini didirikan oleh Abah dari tahun 98. Jadi Abah dulu masuk sini itu sendirian, ibu-ibu, masih bujang, ibu-ibu. Artinya bujang, kami masih bujang. Karena masih di pesantren, jadi masih sekolah sama dia, kalau nggak salah. Semuanya masih di sana. Ibu atau umi saya itu masih ngajar di Jawa. Kebetulan ibu itu kan dari negeri SD, seorang guru. Maka ketika itu Abah sendirian di sini tahun 98. Dikasih tanah yang selebar 15 meter panjang sampai sini, itu wakofannya pondok kita. Alhamdulillah, puji kepada Allah, akhirnya bisa seperti sekarang ini, Romo. Saya bisa nyusun Abah tahun 99 akhir sampai hari ini. Makanya saya nggak kira mau jadi kayak begini, saya nggak kira.
dan banyak hal ikhwal. Kalau yang namanya perjuangan itu semuanya sama, yang namanya duri, yang namanya apa, yang namanya rintangan itu hal biasa bagi sebuah perjuangan. Siapapun umat, siapapun manusia, apalagi menegakkan sebuah kebaikan, pasti ada cobaan. Dan itu memang sudah disiapin oleh yang punya jagat, itu sudah disiapkan untuk kita, untuk manusia, untuk umatnya. Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, Romo, jadi anak-anak kita ini dari SD ada Romo, dari Sanawiyah, SMP lah, dari SMA, ada juga yang alhamdulillah sudah kuliah, itu kuliah program di Rawas itu ada perkuliahan sebut Multazam itu. Beberapa waktu yang hari sudah ada yang di wisuda, ya alhamdulillah. Artinya terus kita berjalan pelan dan pelan tapi pasti Romo. Karena kami menginginkan pondok ini artinya apa ya, nggak terlalu melejit, terlalu enggak. Yang penting sesuai dengan apa yang bisa kita kerjakan. Artinya kapasitas yang di pondok itu sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Karena apa? Apa punya putra anak kandung 4. Semuanya sudah di sini semua Bu, beserta pasangannya masing-masing. Jadi 8 orang dibantu, ada anak-anak alumni, beberapa orang yang bantu ngajar, mbak-mbaknya juga ada. Alhamdulillah. Kalau jumlah santri sudah 130 itu sudah termasuk ya banyak Bu. Bikin kadang-kadang kepalanya yang memikirkan juga mungkin anak. Karena dari 130 itu ya 130 sifat anak tuh Bu. Dan rata-rata mereka beler semua Bu. Beler itu ya enggak beler. Tapi alhamdulillah, makanya tadi anak-anak tak bilangin habis sholat Jumat tadi ngomong, nanti habis Jumatan biasanya kamu kan tidur, nggak boleh tidur, kita mau ada tamu kita sambut, terus dibetah-betah nih nunggu tamu nih, sampai turun tak gundul, gitu saya itu. Karena di pondok itu dikit-dikit gitu Bu, nada ancaman itu memang harus ada Romo di sini. Kalau keluar malam ketahuan gundul, namanya aja ma'had. Artinya ma'had itu kan tempat perjanjian. Ketika orang tuanya menyampaikan kepada kita, soal kepada Abah, saya titip anak, baik buruknya apa kata Abah. Itu biasanya wali santri itu ngomongnya gitu, baik buruk apa kata Abah. Enak bener pokoknya kalau ngomongin wali santri biasanya. Makanya namanya ma'had, tempat perjanjian. Dan alhamdulillah untuk tahun ini anak-anak yang mungkin sejumlah itu Romo, ya mohon berkat doanya, doain kami kuat, terutama saya, Ica-icanya itu anak yang paling tua dari Abah itu kan saya. Katanya orang-orang itu paling mirip Abah Yas itu Gustaf itu lah, paling mirip. Makanya sering orang-orang itu kalau lewat itu kadang-kadang Mbak, lagi ngomong. Dikira Abah, katanya bukan Abah, ini Abah yang muda. Makanya alhamdulillah ini hari yang luar biasa bagi kami, terutama putra-putranya Abah, berkesinambungan, terus istilahnya apa, nyambung lagi silaturahmi antara kita semuanya. Ibu-ibu kalau ke pasar, ke Bumi, jangan bosan-bosan, jangan malu-malu mampir Bu ke tempat saya, ke rumah saya, ke rumahnya adik saya, nggak apa-apa, mampir. Saya persilahkan Bu, Romo ini terbuka untuk siapapun juga, insya Allah. Saya mau ini, nggak ada istilah kami akan melihat siapa yang datang, enggak, insya Allah enggak, karena itu didikan Abah kami Bu. Didikan Abah itu seperti itu, lihat manusia, kan? Jangan melihat apa yang dibawa oleh manusia. Saya paling lama ikut Abah, Bapak-bapak. Saya paling lama ikut Abah. Maka saya lihat Abah itu kayak apa polanya, Abah itu kayak apa sikapnya. Ada lunaknya Abah, ada kerasnya Abah, ada sabarnya Abah, ada galaknya Abah. Saya melihat Abah seperti itu. Dan itu insya Allah hari ini Romo, sambung doanya, walaupun tidak sama persis, tapi ono lah beberapa persen yang bisa saya lakukan sebagai putranya Abah. Jadi intinya seperti itu. Kembali kepada pondok pesantren, dari sekian lamanya Romo untuk
angkatan-angkatan dari SMA sudah 15 kali angkatan. Kita ini sudah sudah kita sudah menghatamkan, sudah meluluskan 15 angkatan SMA. Di sini ini Romo lepas dari SMA nggak boleh langsung pulang. Dari harus nggak boleh pulang, wajib mengabdi 1 tahun dulu. Jadi totalnya anak-anak yang dari Sanawiyah SMA sampai satu tahun mengabdi itu 7 tahun namanya di sini. Dan itu kewajiban, itu wajib. Dan itu adalah konon bagi kami. Konon itu yang bikin abah kami. Kata abah, kamu nggak boleh pulang sebelum selesai mengabdi. Kononnya seperti itu. Tapi ketika dilanggar, tetap mereka mau pulang, ya monggo. Cuma jelas beda. Jelas beda anak yang mau mengabdi, Bu, dan anak yang tidak mengabdi. Karena apa? Mengabdi adalah pembelajaran mengulas dari pertama kali dia masuk di pondok pesantren. Saya rasa mungkin di agama kaum juga seperti itu kan, Romo. Walaupun saya tidak tahu persis Romo Didit ini, ya Allah, saya yakin luar biasa mau mencapai gelar Romo itu saya sendiri saya mungkin nggak sanggup Romo mau mengikuti jejaknya, saya yakin nggak sanggup. Kemudian saya anaknya 4 Romo. Saya nggak sanggup, makanya ya Allah mudah-mudahan Romo saya panjang umur terus mengabdi untuk umat, untuk jamaah, untuk jemaatnya dimanapun. Kita saling berdoa, saling bersinergi satu sama lain. Karena apa? Semuanya demi kedamaian, semuanya demi sebuah kemuliaan yang Allah memang titahkan. Makanya saya itu kadang-kadang senang kalau ngomong, Romo, bicara sesuatu hal yang sesuatu itu kajian-kajian yang saya pernah dapatkan dari simbah-simbah saya. Makanya hari ini saya praktek-praktekkan. Kita ini jalmo menungso. Jalmo itu sesuatu yang tidak ada menjadi ada, diadakan. Tujuannya apa? Ben manungso. Ben bisa ngopeni dirinya sendiri dengan apa? Dengan kita sewantaknya, dengan kita yang memang dikasih oleh Allah. Gusmat dari Islam, Romo dari Bali. Ini Gusti Allah sing ngentok nih. Bukan kita yang minta kok. Ini membuat kira-kira. Bukan kita yang minta, Allah yang telah menentukan. Tinggal kita mengemas mau jadi apa hidup kita. Banyak kuncinya. Bayunas anfa'unas. Manusia itu sing tahu mulia cak. Anak-anak semua ya, ini. Manusia yang paling mulia, manusia yang paling baik, kata Allah, anfa'uhum linnas, manusia yang banyak guna, manusia yang banyak berguna untuk orang lain, bermanfaat untuk orang lain. Itu sudah jelas. Kajian yang hari ini dalam terima di pondok pesantren sesuai apa yang memang menjadi jatah kami. Romo, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya yang dirahmati Allah. Jadi itulah gambaran sekilas tentang pondok pesantren Miftahul Rahmah ini. Romo, sekali lagi terima kasih yang tidak terhingga atas kerawuan panjenengan sedoyo. Kalau mungkin jelas banyak hal-hal yang ibu-ibu yang kesalahan kami dalam penyambutan, ya mohon dimaafkan. Kalau mungkin kami banyak kesalahan dalam penyambutan, penempatannya Romo kurang enak atau inilah batas kemampuan kami jamu menyambut panjenengan sedoyo. Cuma satu permintaan saya, monggo silaturahmi dan begini kalau bisa kita teruskan. Ibu-ibu nggih. Ampun bosen-bosen Bu, bosen-bosen. Datang ruwi mampir pinara teng pondok. Mungkin saya akan lupa, Bos, kula niku WKRI Bos, wah baru saya ingat alhamdulillah. Jadi semuanya bapak-bapak, jadi inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Bertakwa dalam arti apa? Koridornya sesuai ajaran Nabi masing-masing. Rasulullah Muhammad panutan
umat muslim, panutan umat manusia punya hutang budi kepada seorang pendeta itu sendiri. Ini harus kalian ketahui. Ketika Rasulullah masih kecil, dia ajak pamannya pergi ke Sam ketika itu. Ada seorang pendeta namanya pendeta Bahir. Ini dalam sejarah. Catat ini. Ketika itu seorang pendeta itu melihat ada tanda awan berjalan, ada sesuatu itu ada di dalam Alkitab ketika itu. Makanya apa kata pendeta Bahir? Jangan-jangan ini sebuah tanda yang tanda itu ada di dalam kitab ketika itu. Makanya ketika ditemui betullah tanda itu. Makanya apa kata pendeta Bahir? Wahai paman, wahai Abu Tholib, tolong anakmu ini, keponakan ini jangan dibawa kemana-mana. Karena apa? Hari ini orang Yahudi sudah mencarinya. Dari cerita ini yang harus kalian kaji apa? Jadi nggak salah kalau hari ini anak-anakku semuanya kita dikenalkan oleh Allah dengan Romo. Nggak salah. Karena apa? Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam punya sejarah yang ada hubungannya dengan keselamatan beliau ketika itu. Anak-anakku semuanya, kajian-kajian kayak begini harus kalian mengerti. Jangan sampai kalian tidak memahami. Ada di jagat yang Allah ini kan ada dua agama. Ada agama samawi, ada agama ard. Ini perlu kalian ketahui. Ada agama samawi, ada agama ardun, ada agama bumi. Agama samawi adalah salah satunya yang dibawa Romo beserta jamaah. Yang satunya agama kita, agama Islam. Makanya kalau nanti kita bersanding dalam sebuah kedamaian, dalam sebuah kebersamaan, memang itu tuntunan kebaikan yang ada di dalam agama kita masing-masing. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan Romo. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih atas bimbingannya, atas kerawahannya pada pendeta Bambang. Boleh kan Pak Ibu? Ya mohon dimaafin loh kalau salah ya, makanya harus sering ketemu. Beberapa waktu yang kemarin tuh ibu ya Bambang Gus suka akik, nah suka bener kalau akik. Saya tuh paling suka yang namanya akik, makanya tangan saya nggak pernah lepas Romo. Yang dengan namanya cincin nggak pernah lepas. Ini untuk nggak tantangan semua ini. Ya, katanya mau dikasih ke saya, oh saya terima, saya tidak senang hati dan akan saya simpan untuk kenangan-kenangan kita. Gitu. Dan kopinya jangan lupa. Mungkin itu dari Bapak Romo bisa saya sampaikan. Yang terakhir minta doanya untuk kesehatan Abah. Mudah-mudahan di usia beliau yang sudah 75 tahun Bu, umurnya Abah itu sebenarnya sehat Bu, badan Bu, pasti sehat, hatinya yang nggak kuat jalan Bu. Karena apa? Abah itu penyakitnya Romo, susah mau dikurusin, susah kurus Abah itu. Karena apa? Makannya, maunya, darahnya itu seneng dan nggak pernah mau dipantang Abah itu loh kadang-kadang penyakitnya Abah. Kita ngelarang Abah kayak gitu, ya udah. Makanya untuk itulah ya sambung doanya, mudah-mudahan Abah senantiasa diberi kesehatan, bisa memongkari semuanya, putra-putranya dan anak-anak santri menjadi jembatan supaya kami bisa menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang berkah, orang-orang yang berguna bagi agama nusa dan bangsa. Ini seperti itu Romo. Sekali lagi terima kasih banyak atas kerawannya ibu-ibu. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini membawa barokah kita semuanya. Amin. Saya akhiri, mohon maaf bila terlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Fuad yang telah memberikan pada kita pesan-pesan yang seperti
apa yang dikatakan Gus Fat tadi, kalau bagi saya pribadi ini semakin menambah ilmu. Jadi manusia yang berguna itu adalah manusia yang berguna bagi banyak orang. Nah, semoga kedatangan kita ini Gus Fat juga bisa berguna bagi banyak orang dan juga untuk anak-anak kita. Yang berikutnya kita akan dengarkan sambutan dari Romo Kepala Paroki. Ya. Ya, akan kita dengarkan sambutan dari Romo Kepala Paroki Santo Theodorus Liwat. Nah, Santo Theodorus itu siapa? Mungkin anak-anak mungkin belum tahu. Kami yang di Katolik ini, kalau yang laki-laki begitu lahir nanti beberapa waktu kemudian akan dibaptis. Bayi lahir ini akan dibaptis. Kalau yang laki-laki akan diberi nama Santo Pelindung. Santo itu ya orang suci, orang kudus kalau kami mengistilahkan. Ya sama seperti dalam Islam juga ada rasul-rasul yang kita sucikan, itu kira-kira seperti itu. Nah kami juga begitu. Nah ini kalau saya begitu lahir diberi oleh orang tua nama baptis, begitu habis dibaptis itu dengan upacara tertentu di gereja oleh seorang romo yang bisa membaptis itu romo. Nah ini kemudian kita memilih nama sesuai dengan orang tua kita yang memilih. Nanti di situ ada tanggalnya yang sesuai. Kalau saya dipilihkan Zakarias. Jadi itu. Kemudian romo ini santonya, pelindungnya setelah dibaptis Bartolomeus. Pak Arkoni Thomas. Nah ini, jadi itu banyak sekali. Nah bagaimana kalau yang perempuan? Perempuan, kalau tadi yang laki-laki namanya Santo, yang perempuan jadi Santa, pelindungnya. Misalnya ibu ini namanya Ibu Warsinah. Nanti di depannya ada nama baptisnya, pilihan orang tuanya yang sesuai. Misalnya Elizabeth, Santa Elizabeth. Ada lagi Magdalena, dari Santa Magdalena. Ada juga Maria, kalau sebutan dalam Muslim Maryam, gitu ya. Ini mungkin itu hanya beberapa contoh. Baik, kita akan melangkah ke acara berikutnya, itu kita dengarkan sambutan dari Romo Kepala Paroki Santo Theodorus. Dipersilakan. Terima kasih Bapak. Ustadz yang saya hormati, saya kasihi, saya cintai, dan kawan-kawan semua anak pondok yang saya kasih, selamat sore. Masih ngantuk atau enggak? Melek kan? Iyalah, baru jam 2. Udah makan siang belum? Sudah? Lauknya apa tadi? Lauknya apa tadi? Ya kan? Nah, minum kan? Ayo lauknya apa? Jadi ngomong gitu kan? Saya mewakili seluruh umat paroki Gereja Katolik Santo Theodorus Liwat, Lampung Barat, Pesisir Barat, yang sempat hadir pada kesempatan hari yang penuh bahagia dan sukacita ini. Pertama-tama mengucapkan banyak terima kasih atas sambutan Ustadz dengan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren. Saya lupa terus ya. Ya betul-betul. Miftahul Rahmah ya, yang sangat dikasihi oleh kami dan oleh Tuhan sendiri. Terima kasih atas penerimaan Ustadz dengan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren ini, atas kesediaan menerima kami hadir pada hari ini, kerelaan hati untuk menyambut kami walaupun datang siang-siang. Terus mungkin kami juga aktivitas di pondok ini, tapi ya itu Tuhan terus dengan seluruh keluarga besar bersedia menerima kami hari ini hadir. Minta maaf kalau tahun sebelumnya sempat bisa hadir, Gus, bukan karena nggak mau, tapi bukan berubah tempatnya juga dan jadwal kami berbeda. Ya, satu di sini, satu di sekitarnya, ingin juga berjumpa tapi waktu tidak bisa. Sekali kami datang, kami bawa pasukan.
Ada yang bawa pasukan kurang lebih 31 ya, perwakilan dari seluruh umat di Lampung Barat pesisir barat untuk mau membangun persaudaraan, untuk membangun silaturahmi, mau berbagi berkah dan sukacita, kegembiraan kepada kita sekalian. Kehadiran kami hadir sebagai saudara, hadir sebagai sahabat, hadir sebagai kawan yang mungkin bisa menggantikan Romo Bova juga ya. Sekarang kita tampilkan juga rekan-rekan ini supaya kapanpun dan siapapun yang mau hadir ke pondok ini, inilah pondok pesantren, inilah supaya akan selalu siap menerima kita kapanpun akan hadir. Dan kehadiran kami juga menjadi satu kapan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan yang selalu menjaga dan memelihara kami, khususnya di Gereja Katolik Lampung Barat pesisir barat yang berulang tahun keempat. Tanda syukur kami, tanda sukacita kami ungkapkan dalam budaya persaudaraan pada hari ini, kunjungan persahabatan pada hari ini untuk bisa sama-sama mengalami sukacita karena berkat dan karena rahmat Allah sendiri untuk kita semua. Terus terang Gus, kalau saya boleh cerita sekilas dan sepintas, keluarga besar saya semuanya muslim semua. Bapak saya muslim, almarhum. Keluarga besar bapak semua muslim Solo. Ibu saya Katolik, tapi orang tuanya, keluarga besar adik-adiknya mama saya semua muslim. Jadi Katolik mama saya saja. Sehingga persahabatan kekeluargaan dengan saudara-saudara muslim sudah berada daging saya sejak saya kecil. Bule-bule saya, tante-tante saya, om saya semuanya muslim, sepupu saya semua muslim. Hanya dari kakak-kakak saya dengan kakak saya saja yang Katolik. Dan untuk menjadi imam pun atau romo seperti ini, puji Tuhan, dari pihak mama juga tidak keberatan. Tapi keluarga besar bapak saat itu tidak pernah mengerti ya, bagaimana menjadi romo itu imam ini. Bahkan juga salah satu nenek kami masih ada di pihak mama yang walaupun saya pulang ke rumah, saya pulang kampung di Banjarnegara, di Kelampok sana, di Ngapak sana, akan selalu bertanya juga gimana Romo masih bertahan atau enggak, masih kuat atau enggak, dan sebagainya macam itu. Buat saya pribadi, Gus, menjadi bagian dari keluarga besar yang mayoritas muslim adalah suatu berkah juga. Dengan demikian, saya juga belajar bagaimana mengenal, bagaimana membangun suatu relasi yang indah dengan saudara-saudara yang berbeda keyakinan. Bapak saya muslim, saya pernah diajarkan juga sholat waktu kecil, tapi itu dia salah satu memori saya dengan beliau yang sudah almarhum. Kemudian saya sendiri menjadi Katolik pada kelas 5 SD. Jadi, pencarian saya pun menjadi seorang Katolik itu juga satu pencarian pribadi dan keputusan pribadi. Sesuatu yang katakan tadi juga oleh Gus juga, suatu jalan, suatu panggilan dari Allah sendiri untuk dijalani dan dihidupi. Sehingga perjumpaan kali ini menjadi perjumpaan Sadus Rawu, perkenalan, dan juga menjadi titik awal bagi kami, saya dengan saudara-saudara ini, untuk tidak sungkan-sungkan berkunjung lagi ke pondok untuk bersapa, bersilaturahmi nanti ke depan. Tidak ada keraguan, mungkin juga ketidaktahuan ya. Saya kira di antara kita selain saya baru pertama kali, masih banyak yang baru pertama kali datang ke pondok ya. Yang berikutnya jangan ragu-ragu kalau mengajak kita datang lagi, susah juga masih baru pertama ya. Untuk ke pondok ini monggo, mari ya. Tanpa kita siap, kita akan datang. Saya bersyukur bahwa kegiatan dalam rangka HUT paroki kami, gereja kami itu mendapatkan kesepakatan bersama bahwa akan berkunjung ke pesantren ini. Bagi Gus mungkin tidak asing lagi untuk beberapa dari kami yang hadir hari ini. Ya, ini menjadi satu kerinduan kami untuk bisa hadir
bersilaturahmi, membangun persaudaraan yang sudah langgeng sekian lama itu kami teruskan, kami lanjutkan. Bagi kami yang baik akan selalu kami ikuti dan kami lanjutkan. Dan silaturahmi sesuatu yang sangat luar biasa. Bagi kami sendiri yang tarekat kami, Gus, pendiri tarekat kami namanya Santo Fransiskus Assisi, yang lahir tahun 1982 di Italia sana dan wafat tahun 1226. Santo Fransiskus Assisi adalah orang pertama yang datang ketemu Sultan Malik Al-Kamil di Mesir waktu zamannya Perang Salib ke-7, tanpa senjata, hanya dengan pakaian jubah topatnya, tanpa alas kaki juga, untuk menunjukkan persaudaraan, dialog antar agama, lalu menyapa yang dianggap lawan sebagai kawan pada zaman itu. Itu tradisi yang tidak akan putus oleh kami. Maka saudara Gofan, Romo Gofan yang sudah terlebih dahulu membangun dialog itu, toleransi itu, silaturahmi itu akan selalu kami teruskan. Kami tidak akan pernah menutup diri untuk berdialog, berdiskusi, bersilaturahmi, bersaudara dengan rekan-rekan muslim khususnya. Dan kami senang kami mendapatkan saudara banyak di pondok ini. Ini saudara yang bagi kami akan selalu kami doakan, akan selalu kami simpan dalam hati, dan akan selalu kami rindukan pada saat-saat ke depan nanti. Jadi sebagai tanda kasih kami dan tanda persaudaraan kami, Gus, kami membawa sedikit tanda mata, tanda kasih, tanda persaudaraan sedikit. Dari fisiknya, dari apapun itu dapat di atas sebagai tanda kasih dan persaudaraan kami untuk seluruh anggota keluarga besar pondok pesantren ini, sebagai ucapan syukur kami dan ucapan persaudaraan kami, sukacita kami dalam rangka ulang tahun gereja kami. Secara simbolis lah ya. Pak Pendeta Anto sudah menyiapkan dua sesuatu dengan ini. Monggo perkenankan Gus untuk menerima tanda kasih dan persaudaraan kami ya. Di depan atau di mana? Monggo ya. Di sini atau di bawah sini boleh? Ini. Oh, ngoten nggih. Dan masih ada beberapa bingkisan dari kami yang ada di kendaraan, mungkin nanti bisa langsung ke mana, ke dapurnya atau nanti ada ini yang kita siapkan kendaraan yang ke sana. Ini yang bisa kami bawa sebagai tanda kasih dan persaudaraan kampus. Terharu juga saya hari ini karena kerinduan saya selama ini untuk datang berkunjung ini baru hari ini terwujud ya, bersama dengan teman-teman semua. Bisa ketemu juga dengan adik-adik pondok dan bisa berbincang, bertemu langsung pada hari ini. Itu doa juga untuk kami semua, itu doa untuk kami juga supaya kami yang menjadi pelayan juga tetap setia dalam pelayanan. Ya, kami yang sudah terlibat dalam pastoral dengan umat dan jemaah juga tetap setia dan penuh semangat dalam melayani sesama umatnya dan sesama manusia. Nah, karena bagi kami juga mengasihi sesama itu seperti mengasihi diri kami sendiri. Kami rawat, kami jaga, ya kami kasihilah setiap hari. Akhir kata, terima kasih untuk kita semua yang mau hadir pada hari ini. Ya, inilah anak-anak kita, pondok yang kita kasihi. Ya, apapun kita mau hadir lagi, mari kita sama-sama akan datang. Dan juga untuk anak-anak yang di pondok sendiri di pondok ya,
tetap belajar dengan baik, ikutilah masa depanmu dengan baik, jadilah pribadi yang berguna ya, untuk sesamamu, untuk negaramu, untuk agamamu, untuk orang tuamu. Buatlah siapa saja yang mendukungmu menjadi bangga bahwa kamu adalah alumni pondok pesantren Miftahul Rohmah ini. Buatlah. Saya kira itu saja yang boleh saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan. Terima kasih Romo Didit yang juga telah sekaligus memberikan cendera mata. Mohon dengan hormat Gus Fat untuk berdiri. Ini ada cendera mata juga dari ibu-ibu WKRI. Mungkin secara simbolik adakah? Oh iya, iya sudah. Rupanya sudah digabung Gus Fat. Mohon maaf. Lalu tadi dikatakan oleh Romo Didit juga ada sayuran. Ini memang pesannya Romo Didit tadi sebelum berangkat, ada Pak Yohanes itu ini bawakan sayuran. Nah, rupanya banyak berkat seperti kata Gus Fat tadi, ini membawa berkah. Memang kami juga mendapatkan berkah. Banyak yang memberikan sumbangan untuk pondok pesantren Miftahul Rohmah ini, dan bersyukur bahwa ini mobil ya Pak Bunagaria, ini segala macam, semoga ini semuanya bisa berguna bagi kita semua. Demikian. Mungkin ada tambahan dari Pak Ketua Dewan Pastoral, cukup. Dari ibu-ibu PKRI cukup ya. Dari bapak-bapak Kristen ya. Oh ya, ini ada mau menyanyi Gus Fat, ini kami mau menyanyi ini. Oh ya, mau menyanyi untuk kita semua ya, anak-anak semuanya, para santri ya, ini bisa mendengarkan, khususnya dari ibu-ibu WKRI ini yang atau anak-anak yang ikut dengan kami. Seperti apa? Mantap ini lagunya. Lagu perdamaian. Lagu perdamaian persaudaraan. Ya. Kalau sudah siap bisa berdiri di situ atau berdiri di depan menghadap bagaimana? Sebelah sana, menghadap sini. Ya, ini Romo sudah memberikan instruksi berdiri di sini. Yang premium nih, yang premium.
Terima kasih untuk ibu-ibu, untuk anak-anak semua, para santri yang ikut bersama-sama bergabung dengan ibu-ibu. Indah sekali. Indah nggak anak-anak? Dengan kebersamaan ini sungguh indah. Maka seperti pesan Guspat tadi, ini harus terus berkesinambungan, dilanjutkan dari Abah Yasin lalu ke Guspat dan untuk kita semua. Guspat, kami juga berdoa kami semua untuk kesehatan Abah Yasin agar senantiasa diberi kekuatan, juga semakin menjadi berkah bagi kami semua. Guspat, ini waktu terus berjalan, maka ini rasanya sudah cukup apa yang telah kami sampaikan, dan juga acara ini begitu menjadi berkah bagi, khususnya bagi kami semua yang berasal dari Liwa. Apa yang telah dipesankan Guspat tadi kiranya menjadi berkat bagi kami semua di masa-masa, tidak hanya hari ini tapi juga di masa-masa mendatang, juga seperti untuk kita semua, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu. Tempat ini seperti kata Guspat tadi terbuka, jadi Guspat membuka diri, siapa saja yang mau hadir di sini juga dipersilahkan. Demikian Guspat ya. Iya. Mau nginap juga boleh, mau berkunjung juga boleh. Nah, mungkin sambil minum apa yang sudah ada, ini juga mendapatkan berkat lagi. Ini puji Tuhan, Guspat ini makan. Ya. Ini kalau mau anak-anak UMK mau nyanyi itu sambil mengiringi makan ini, nah, biarkan anak-anak. Nah, ada beberapa tadi anak UMK, nggak apa-apa. Nah, dengan suster juga boleh. Ya, ya bisa. Ya, ayo maju ke depan. Bisa pakai Bluetooth. Ya, gimana? Ya, suster dengan anak-anak. Ya, bagus sekali. Jadi anak-anak mungkin bertanya, kok ini Romo nggak menikah, kemudian suster juga nggak menikah, lalu kok ada yang pemimpin agama yang menikah? Nah, apa itu sebutannya?
pendeta. Nah itu berbeda. Kami ini agamanya sebutannya agama Katolik. Kalau para pendeta itu yang boleh menikah itu adalah mereka yang memimpin gereja Kristen Protestan. Gereja Protestan ini banyak sekali macamnya. Ada gereja Protestan AKBP, ada gereja Protestan Pantekosta, GPDI, banyak sekali jenisnya. Tapi kalau kami Katolik hanya satu, pimpinannya juga hanya satu, yaitu Bapak Paus. Jadi itu bedanya. Jadi sekali lagi kami adalah Katolik ya, bukan Protestan tapi Katolik. Jadi pimpinannya kalau di sini adalah Romo. Ya, suster sudah siap? Ya. Nah ini para suster ini nggak hanya dari Lampung saja. Ini suster yang di depan ini dari NTT ya? Ya, dari NTT, Nusa Tenggara Timur. Ini suster yang satunya dari Medan. Lalu susternya cuma 2, lainnya ibu-ibu atau emak-emak. Oh ya, ibu-ibu agak protes. Mungkin itu, apakah anak-anak ada yang mau ditanya? Boleh tanya tentang Katolik atau tentang apa yang sudah disampaikan ini. Boleh kalau mau, ada yang belum jelas silakan kalau mau tanya. Ya, terima kasih untuk suster dan anak-anak OMK. Guspat dan anak-anak santri semua dan kita semua,
Selesai sudah acara kita pada sore hari ini. Acara ini akan ditutup dengan foto bersama. Tapi sebelumnya marilah kita hening sejenak, kita bersama-sama dengan kepercayaan kita masing-masing. Sekali lagi kita hening, kita menundukkan kepala dengan kepercayaan masing-masing. Yang pertama, kita mengucapkan syukur kita bisa bersilaturahmi di sini dalam keadaan selamat. Lalu yang kedua, kita berdoa untuk Abah Yasin sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Semoga Abah Yasin senantiasa dalam berkat Tuhan. Dan juga yang ketiga, kita mohon penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan agar kita selamat untuk aktivitas kita selanjutnya. Marilah kita hening sejenak. Amin. Doa selesai. Gus Pak dan Bapak Ibu yang terkasih, telah selesai acara kita ini, maka ini yang berikutnya adalah kita akan berfoto bersama. Tapi sebelumnya sekali lagi kami dari Gereja Katolik Santo Theodorus V ini, Gus Pak mengucapkan banyak terima kasih sambutan dan semuanya, dan juga terima kasih anak-anak mau duduk dari kami sebelum hadir sudah duduk di sini mau menunggu. Ini bukti bahwa binaan Gus Pat ini luar biasa, anak-anak mau tertib. Anak-anak mau tertib menunggu kami. Jadi terima kasih. Dan kita tutup ini dengan foto bersama. Sebelum itu saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, foto ini bagaimana pengaturannya? Siapa yang bisa mengatur? Mungkin para santri duduk.